Baik Bapak dan Ibu Guru CGP, saya Ibu Arita Arloy, CGP dari SMA Saverius Ambon. Saya akan menunjukkan praktek tentang apa yang ada di dalam kasus 1. Kita lihat kasus 1 itu, ada seorang guru yang merasa resah dengan muridnya karena salah satu murid di kelas tersebut tidak mau bekerja sama dengan teman-temannya. Alasannya sih karena dia merasa bahwa dia tidak cocok dengan teman-temannya tersebut yang ada di dalam kelas. Jadi murid ini kemudian memilih untuk bekerja sendiri, tetapi walaupun dia bekerja sendiri, hasil yang dia kerjakan itu selalu bagus. Nah, ini kasusnya. Bagaimana saya sebagai seorang CGP menyikapinya? Dan untuk membantu saya dalam proses praktek ini, saya akan dibantu oleh Ibu Olive sebagai coach, dan yang akan mengamati saya nanti adalah Ibu Sonya. Baik, kita akan memulainya. Selamat sore, Olive. Selamat sore, Bu. Bagaimana kabarnya? Kabar saya baik, Bu. Ibu lihat ini baik, tetapi raut wajahnya seperti sedang menyimpan sesuatu. Apa Ibu salah kalau begitu? Ya, kayaknya seperti yang Ibu lihat ya. Oke, Olive, Ibu memanggil Olive kemari sebenarnya ada hal yang ingin Ibu sampaikan. Karena belakangan ini Ibu lihat di kelas, Olive itu menunjukkan sesuatu yang lain, sering bersama-sama dengan teman-teman di dalam satu kelompok, tetapi kayaknya yang Ibu lihat, Olive kurang ada kerjasama di dalam kelompok tersebut. Makanya hari ini Ibu ingin membicarakan hal itu dengan Olive. Apa Olive ada kepentingan lain di luar itu sebelum Ibu nanya-nanya selanjutnya? Oh, tidak ada, Bu. Jadi Ibu tidak mengganggu ya? Iya, Bu, sama sekali betul. Oh ya, mungkin nanti kita ngobrolnya nih agak sedikit lama. Olive tidak apa-apa? Tidak apa-apa ya? Oke. Nah, yang Ibu bilang tadi, Ibu sering memperhatikan di dalam kelas itu Olive sering menyendiri kalau kerja kelompok. Jadi di dalam kelompoknya itu Olive tidak ikut bergabung. Duduk di dalam kelompok tetapi tidak ikut bersama-sama mengerjakan tugas di dalam kelompok. Mengapa? Iya, Bu. Dan memang saya ingin sekali membicarakan masalah saya ini, Bu. Saya perlu seseorang untuk membicarakan masalah saya. Terima kasih karena Ibu sudah bersedia membantu saya. Ya, jadi apa nih yang bisa Ibu bantu dan bagaimana caranya agar masalah Olive di kelas itu bisa selesai? Apa yang bisa Ibu bantu? Saya ingin permasalahan saya ini saya menemukan Menemukan apa, Olive? solusi buat tahu jalan keluar. Menemukan solusi atau jalan keluar. Ya, terus apa lagi selain itu? Saya masih bingung, Bu. Kenapa seperti ini? Saya juga ingin tahu. Oke, bisa Olive ceritakan ke Ibu apa yang Olive rasakan saat ini?
Saya sendiri merasa jujur ya Bu, tidak nyaman di kelas saya. Apa yang membuat Olive merasa tidak nyaman di kelas? Padahal kan teman-teman banyak di dalam kelas, ramai kelas kita itu. Apa yang membuat Olive merasa tidak nyaman? Saya kesulitan kalau harus beradaptasi dan kerjasama dalam kelompok Bu. Oh, maksud Olive tidak bisa bekerja sama dengan teman jika bekerja di dalam satu kelompok, begitu maksudnya? Iya Bu, saya sendiri sudah berusaha agar dapat bergabung dengan teman untuk dapat mengerjakan tugas kelompok. Akan tetapi teman-teman sepertinya tidak bisa menerima saya dalam proses kita untuk berdiskusi atau kelompok. Dan juga mereka agak sedikit lambat mengerjakan tugas Bu. Saya memutuskan untuk kerja sendiri. Oh, jadi Olive merasa teman-teman satu kelompok itu tidak mau bekerja sama, mereka lambat mengerjakan tugas. Akhirnya Olive putuskan, sudah saya kerja saja sendiri. Seperti itu, Olive? Iya Bu, dan juga saya orangnya agak tertutup, introvert, dan susah untuk bergaul dengan teman lain Bu. Jadi kalau saya bekerja dalam kelompok, saya sedikit menemui kesulitan. Mungkin karena bawaan saya yang pendiam dan susah untuk diajak bicara, apalagi kalau baru kenal dengan orang asing atau orang yang baru ditemui seperti itu. Oh ya, jadi kalau baru bertemu, sifat aslinya Olive juga kurang terbuka ya, kurang bisa beradaptasi dengan cepat dengan lingkungan di sekitarnya. Kalau boleh Ibu ingin tahu sebenarnya apa sih yang sudah Olive lakukan selama ini agar bisa diterima? Olive kan pasti bersosialisasi juga, berusaha bersosialisasi dengan teman-teman di kelas. Nah, apa yang Olive lakukan sejauh ini? Terutama dalam kerja kelompok ya, maksud Ibu. Ya Bu, benar sih, saya sudah berusaha untuk bergabung dengan teman-teman lain, berusaha untuk membangun komunikasi, bergaul dengan mereka. Contohnya saat jam olahraga ataupun jam istirahat, lalu bersama-sama untuk ke kantin. Cuman sepertinya masih mengalami kendala. Mereka masih menjauhi begitu, Olive? Walaupun Olive sudah sama-sama dengan mereka jam istirahat atau olahraga atau ke kantin, masih seperti itu? Seperti itu. Mereka malah masih menjauhi saya. Mungkin karena saya orangnya terlalu tertutup dan pendiam, bisa diajak komunikasi ya. Oh iya, oke. Kalau begitu bisa Ibu tahu bagaimana dengan teman yang lainnya di luar teman yang tadi Olive katakan? Apakah mereka juga memperlakukan Olive sama seperti teman-teman yang lain atau bagaimana? Iya Bu, sama saja. Mereka terkadang tidak menerima saya. Jadi saya tidak nyaman Bu kalau bekerja sama atau berdiskusi dengan mereka. Saya merasa saya bukan teman yang menyenangkan. Kalau boleh Ibu simpulkan nih, Olive nih kurang nyaman dalam mengerjakan tugas kelompok dengan teman sekelas karena teman sekelasnya Olive tidak bisa menerima Olive karena Olive orangnya tertutup dan seperti yang Olive katakan tadi, mungkin Olive adalah teman yang tidak menyenangkan, kuper, tidak bisa bergaul. Betul begitu? Iya Bu, memang saya dari dulu sifatnya seperti itu Bu. Saya sangat tertutup atau introvert dan juga kurang pandai bergaul. Bisa Ibu tahu apakah selama ini Olive punya hubungan dekat dengan seseorang, misalnya punya sahabat
tempat untuk Olive curhat? Ada sampai saat ini ada temannya Olive? Ada Bu. Saya masih mempunyai satu teman yang baik yang dekat dengan saya, namanya Sonia. Dia sering mengajak saya untuk ngobrol ketika tahu ketika olahraga di lapangan, dan juga dia sering mengajak saya pulang bersama-sama. Bukan saja karena rumah kami, tapi karena sifatnya mudah bergaul, sedangkan saya yang tidak bergaul. Oke, berarti ada seorang sahabat. Olive punya seorang sahabat. Selain sahabat, apa masih ada teman yang mau mengajak Olive ngobrol atau sekedar say hello di sekolah, di kelas misalnya? Kalau untuk sahabat yang lain, ya Bu, ketua kelas. Tapi dia Sonia dengan saya, ketua kelasnya itu terkadang mengajak saya ngobrol juga. Nah, dari apa yang Olive sampaikan berarti tidak semua teman di kelas Olive tidak menyukai Olive, karena masih ada yang mau ngajak ngobrol. Misalnya tadi Olive bilang Olive masih punya sahabat dekat namanya Sonia, walaupun di dalam kelas tapi bisa sama-sama jadi teman curhat, pulang bareng karena memang rumahnya searah. Selain itu juga masih ada teman yang lain ketua kelas. Berarti Olive sebenarnya bisa bergaul dengan teman-teman yang lain karena masih ada teman-teman yang mau ngobrol dengan Olive. Nah, kira-kira untuk kedepannya nanti apa sih yang akan Olive lakukan? Ternyata setelah mendengar pendapat Ibu, saya baru sedikit tersadar kalau memang ada teman yang mau bergaul dengan saya. Sayanya saja yang terlalu tertutup dan bisa bergaul dengan baik. Kemudian langkah ke depannya, pertama saya berpikir untuk merubah pemikiran saya bahwa teman-teman tidak suka bergaul. Karena memang sebenarnya sayanya saja yang kedua akan lebih terbuka kepada teman-teman saya. Apalagi saat kita bekerja dalam kelompok, dan saya akan berinisiatif untuk membantu teman-teman saya yang kesulitan. Demikian saya rasa mungkin mereka bisa menerima saya, kemudian juga bisa membantu saya. Seperti itu. Nah, menurut Ibu itu langkah awal yang bagus buat Olive. Olive bisa berusaha untuk beradaptasi dengan teman-teman di kelas, terkhususnya dalam kelompok belajar. Olive ternyata lebih cepat mengerjakan tugas. Olive bisa membantu teman-temannya bersama-sama. Dan itu salah satu kekuatan Olive ke depannya nanti. Nah, kira-kira Olive untuk merubah cara pikir Olive yang sekarang ini agar mencapai target yang tadi Olive katakan, apa yang akan Olive lakukan? Pertama, saya harus merubah pola berpikir saya. Saya harus mengerti bahwa saya ini hidupnya harus bersosialisasi. Perlahan-lahan saya harus belajar untuk bergaul dengan teman-teman. Saat saya susah, apalagi yang harus menolong saya kalau teman-teman. Wah, bagus itu Olive. Bisa jelaskan ke Ibu lebih lanjut? Begini Bu, saya berpikir saya akan belajar lewat video, mungkin baca buku bagaimana untuk bisa menjalin persahabatan atau menjadi teman yang baik, bisa berbagi. Pokoknya semua yang baik-baik ya Bu.
Dengan demikian, mungkin teman-teman saya itu bisa menerima saya. Kemudian mereka menerima saya apa adanya. Nah, harus berpikir bahwa saya ini super atau apapun seperti itu. Baik, Olive, dari diskusi kita ini bisa Olive ceritakan kembali nanti langkah-langkah apa yang akan Olive lakukan? Ya, Bu. Saya akan merubah cara pandang saya itu yang pertama, Bu. Merubah saya yang awalnya itu sangat tertutup. Kemudian saya harus lebih membuka diri dengan cara mungkin mungkin kita punya hobi, baca buku, nonton, juga saling curhat tentang keadaan di kelas, atau mungkin saja bisa guru favorit kita. Seperti itu, Bu, mungkin langkah-langkah yang akan saya ambil. Itu capaian yang bagus sekali, Olive. Nah, kalau mau mencapai capaian itu, Olive harus berkomitmen. Nah, komitmennya untuk menjalankan rencana tadi itu apa? Setelah berdiskusi dengan Ibu, saya memutuskan bahwa mulai dari hari ini, saat ini, detik ini juga, saya harus berpikir bahwa teman saya akan menerima saya apa adanya. Saya tidak boleh tertutup. Saya harus maju, saya harus keluar dari zona nyaman saya, karena berteman, bersahabat itu suatu hal yang menyenangkan, dan sahabat atau teman yang berharga itu menurut saya mahal harganya. Saya akan lebih terbuka dan bertemu dengan siapa saja, dan terutama saya akan membantu dan bekerja sama dengan teman-teman saya dalam kelompok. Wah, Ibu senang mendengar komitmennya Olive ke depan. Nah, biar nanti Olive tetap pada komitmen itu, nanti siapa yang akan membantu Olive untuk mengingatkan? Siapa tahu nanti Olive atau mungkin ada satu dan lain hal, ada orang yang akan mendorong Olive untuk tetap pada komitmen. Siapa nanti yang akan mengingatkan Olive soal komitmen yang tadi? Yang pasti saya semua, dia selalu ada dalam buka untuk saya. Kemudian mungkin yang lain, kelas, teman-teman saya, ataupun di lingkungan tempat tinggal saya, dan saya juga mohon dukungan dari Ibu sebagai guru yang baik yang sudah mau mengajak saya diskusi tentang masalah saya ini. Dan Bu, Ibu yakin Olive pasti bisa keluar dari masalah itu, dan Olive pasti bisa punya banyak teman. Olive bisa akan menjadi teman yang menyenangkan, bisa membantu mereka dalam berkolaborasi dengan kelompok. Oke, Olive, terima kasih. Olive sudah mau curhat dengan Ibu di sore hari ini. Ingat selalu komitmennya dan yakin Olive pasti bisa. terima kasih, Bu, untuk waktu dan kesempatan Ibu. Oke, Ibu permisi dulu ya, Olive ya. Silakan melanjutkan kegiatan. Ya, Bu.